Halo sobat-sobat Visioner yang terkasih, salam jumpa dan salam kasih persaudaraan. Perkenalkan, saya Romo Yohanes Paus Robin, SVD, biasa dipanggil Romo Sony. Saat ini saya sedang bekerja dan melayani umat di Paroki Santo Yohanes Pemandi, Wonokromo, Keuskupan Surabaya. Sahabat Visioner yang terkasih, pada tahun 2025 ini, Gereja Katolik merayakan momentum yang sangat istimewa, yakni merayakan Taku Yubileu. Paus Fransiskus sebagai pemimpin Gereja Katolik sedunia menetapkan tema tahun Yubileu 2025 ini adalah Pesiaran Harapan. Tentu di balik tema ini, Bapa Suci mengajak kita semua untuk sungguh-sungguh menjadi pesiara yang membawa harapan dan belas kasih kepada dunia. Dan kita tahu bahwa dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Dunia sedang terluka karena berbagai situasi-situasi ketidakadilan, kemiskinan, peperangan, ancaman iklim, dan berbagai kondisi-kondisi yang mengkhawatirkan dunia. Sahabat Visioner yang terkasih, ajakan untuk peduli dan membawa harapan di tengah dunia yang terluka tentu bukan hal yang baru dan tiba-tiba. Gereja Katolik sampai saat ini terus mewartakan pentingnya membawa harapan. Dan kitab suci sebagai sumber inspirasi kita juga mengajak kita untuk selalu menyadari bahwa harapan akan Kristus itu tidak mengecewakan. Salah satu tokoh yang sangat militan dalam menyuarakan harap dan menghidupi harapan itu adalah Rasio Paulus. Pada kesempatan ini kita ingin merenungkan satu kualitas dari Rasio Paulus yang menjadi inspirasi untuk kita, yakni hidup dalam pengharapan. Dan kita banyak sekali menemukan surat-surat Paulus yang berbicara tentang hidup dalam harapan. Bahkan, Paulus sendiri itu sangat menghayati hidup dalam pengharapan. Ada satu backdrop yang bisa diperhatikan, yang bisa diambil dari Ibrani, bab 6, ayat 19-20. Dikatakan seperti ini. Pengharapan itu sauq yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan ke belakang tabib, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita dan menjadi imam besar sampai selama. Saudara-saudara sahabat Visioner yang terkasih, pengajaran Paulus ini tentu ingin menyampaikan satu kebenaran penting bagi kita, bahwa pengharapan akan Kristus adalah alasan dan tujuan seseorang, khususnya kita, itu bertahan dan bisa melewati berbagai tantangan dan ujian sebagai seorang pengikut Kristus. Kita percaya bahwa pengharapan tidak hanya membuat orang bisa menerima kesulitan, tetapi dari pengharapan itulah muncul inspirasi dan daya untuk mengambil sikap-sikap yang positif dalam menemukan cara-cara yang baik dalam mengatasi berbagai kesulitan. Sahabat Visioner yang terkasih, tentu kita pasti akan bertanya, apa itu pengharapan? Dalam Katekismus Gereja Katolik dikatakan bahwa pengharapan itu merupakan kebajikan ilahi yang olehnya kita rindukan kerajaan surga dan kehidupan abadi sebagai kebahagiaan kita, dengan berharap pada janji-janji Kristus dan tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Dengan demikian, hidup dalam pengharapan itu tidak sama dengan hidup dalam khayalan atau ilusi. Pengharapan juga bukanlah dorongan emosi yang dapat terubah-ubah sesuai dengan situasi dan lingkungan. Pengharapan bagi kita para pengikut Kristus merupakan sebuah kepastian akan keselamatan yang dibawa oleh Yesus Kristus untuk kita, dengan cara melakukan perintah-perintah. Dan Paulus mengatakan itu dengan jelas, bahwa
kita diselamatkan dalam pekaralan. Kita bisa lihat dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma bab 8 ayat 24. Dan kita tahu, kita yakin bahwa dalam pengharapan itu kita sungguh-sungguh dikuatkan oleh rahmat Tuhan sendiri. Dan hidup dalam pengharapan itu membantu kita untuk juga menjadi misionaris yang mewartakan Injil dengan sukacita. Saudara-saudara, para sahabat yang terkasih, setelah kita merenungkan pengharapan secara singkat dan kita coba melihat situasi-situasi yang terjadi di sekitar kita, maka ajakan Paus Fransiskus bagi kita di tahun jubileum ini untuk sungguh-sungguh menjadi pesiara yang berpengharapan menjadi sangat kontekstual. Kita tahu bahwa sebagai manusia, dari kodratnya hidup kita terarah pada keselamatan, kebaikan, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Namun dalam realitas, tidak semua impian itu dapat tercapai. Dampaknya bisa kita lihat di mana-mana. Orang hidup dengan perasaan malu, perasaan besar, putus asa, dan kecewa. Dalam konteks hidup itulah, mari kita menjadikan diri kita sebagai pesiara yang membawa kabar, yang memanggil kita untuk keluar dari zona nyaman kita, yang juga mengundang kita untuk terlibat dalam berbagi harapan dengan orang-orang di sekitar kita. Dalam kaitan dengan itu, pengharapan tentu tidak berdiri sendiri. Tentu ada sikap-sikap iman yang perlu kita bangun dan kita perjuangkan sebagai seorang pesiara yang membawa harapan. Ada beberapa sikap yang menurut saya layak buat kita renungkan dan kita hidup. Yang pertama, pentingnya pengharapan dalam doa. Doa merupakan ungkapan pengharapan kita kepada Allah sendiri. Paus Benediktus mengatakan, doa adalah sekolah pengharapan. Dalam hal inilah, kita diajak untuk tekun setia dalam doa-doa kita, baik secara pribadi maupun juga dalam doa-doa bersama di keluarga maupun di. Yang kedua, pengharapan dalam solidaritas. Dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Dunia dengan situasi yang terjadi meminta kita, mengundang kita untuk membangun budaya solidaritas dengan orang-orang di sekitar kita. Solidaritas membantu kita untuk menyadari siapa diri kita, jati diri kita, dan mengundang kita untuk mengambil bagian dalam karya misi Kristus sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, hidup selalu diwarnai dengan berbagai peristiwa. Ada hal yang bisa kita kendalikan, tetapi tidak sedikit hal yang terjadi di luar kontrol diri kita. Disinilah ketidakpastian sering membuat kita cemas, khawatir, dan takut. Maka, hidup dalam harapan akan Kristus akan sangat membantu kita untuk menerima berbagai ketidakpastian dalam hidup ini dengan iman dan keyakinan bahwa Allah akan selalu ada dan senantiasa beserta kita. Pengharapan akan Kristus memberikan kuatan bagi kita untuk menjadi misionaris yang membawa sukacita dan menjadi pesiara yang membawa pengharapan bagi dunia yang sedang terluka. Semoga inspirasi ini sungguh membantu kita untuk sungguh-sungguh menjadi pesiara yang membawa harapan. Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.